Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim Tupperware akan mempresentasikan hasil dari desain mobile untuk website kami, yaitu FJB Value. Desain ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Boleh ke salin dia selanjutnya? Tim kami terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Azahra Sabrina, ada Rahat Laisya, Sasa Bila Rizkia, dan saya sendiri, Siti Nur Kamaria. Jadi, FJB Value merupakan website yang mewadahi jual beli khusus untuk area Telkom. Dengan target pasar, utamanya yaitu ada 3, yaitu mahasiswa, dosen, staf, dan warga sekitar. Desain mobil ini bertujuan untuk menyatukan forum jual beli yang mulanya terbagi menjadi 3 platform dalam media sosial, yaitu Instagram, Telegram, dan lain. Nah, platform ini yaitu sebuah web dengan harapan untuk mempermudah pengguna dengan fitur-fitur yang nantinya akan ditawarkan. Pada step pertama dalam desain UI yaitu know user. Nah, target pengguna yaitu ada mahasiswa, dosen dan staf, serta warga lokal. Mahasiswa ini cenderung menyukai volume yang rapi dan terorganisir dengan motivasi penggunaan yaitu untuk mencari barang dengan mudah, cepat, dan harga yang terjangkau. Selain itu, alasan mahasiswa untuk menggunakan FJB yaitu untuk menjual barang yang sudah tidak pakai atau hal yang lainnya. Nah, ini juga alasan desain mobil adalah karena adanya kesulitan sebab fitur yang ada pada platform yang sebelumnya tidak lengkap dan platformnya terpisah-pisah. Dosen dan staf juga sama dengan mahasiswa serta alasan penggunaan website FJB untuk warga lokal yaitu warga lokal diharapkan memiliki platform baru untuk jual beli dari produk UMKM mereka. Sudah, boleh ke slide selanjutnya. Nah, berikut adalah motivation dan goals. Di antaranya mencari barang dengan harga terjangkau, menjual barang yang tidak terpakai, transaksi mudah dan cepat, dan lain-lain. User pain yaitu di antaranya kesulitan dalam menemukan barang yang diinginkan, proses penjualan yang rumit, dan pengalaman pencairan pembelian yang tidak efisien. Ini adalah karena FJB sebelumnya yang tidak terorganisir dengan baik, yaitu karena desain platformnya terpisah-pisah. Boleh selanjutnya. Berikut adalah kesimpulan dari survei kami terhadap 5 responden yang telah kami wawancarai, yaitu analisis kebutuhan fitur umum yang harus ada, yaitu pastinya adalah sign in dan sign out, dashboard, edit profile, role penjual dan pembeli, karena ini adalah website FJB, serta set penjual dan pembeli. Setelah itu, permintaan dari pengguna, yaitu diantaranya adalah fitur kategori, pencarian, tanda barang yang sedang ditawar, dan barang favorit. Ini adalah user persona dari user atau responden yang telah kami kumpulkan, kami simpulkan sebagai berikut, seperti pada gambar. Boleh ke slide selanjutnya. Kemudian analisis user akan dijelaskan oleh rekan saya Azahra Sabrina. Kepada Azahra, disilakan. Oke, selanjutnya ini ada 3 pembahasan, yaitu masalah yang dihadapi user seperti sulit mencari barang, proses penjualan rumit, dan transaksinya tersebar. Lalu di website ini kita membuat beberapa solusi, yaitu fitur pencarian dan kategori, dashboard user, platform terekam terpusat, chat, dan notifikasi. Di mana bisa kami simpulkan bahwa website FJB Value yang baru ini menggunakan jual beli dan fokus kepada kebutuhan sivitas akademika Telkom University. Selanjutnya, lalu ini merupakan fungsi bisnisnya, hierarki dari task analisisnya. Selanjutnya ini fungsi bisnis dari requirement system. Jadi ini fiturnya tuh ada banyak, mulai dari sign in dan sign out, dashboard, edit profile, dan lain-lain. Selanjutnya, lalu ini juga ada fungsi bisnis, mental modelnya. Kita punya 2 fitur unggulan, yaitu fitur pencarian barang dan fitur kategori. Ini prinsip desain UI-nya. Ini konseptual model awal yang kami buat untuk prototipe dari FJB Value. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adira Hadatu untuk presentasi dari Figma-nya. Oke, terima kasih sebelumnya. Sekarang masuk ke user interface dari prototipe UI FJB Value. Yang pertama itu ada menu sistem dan skema navigasi. Menu sistem sendiri itu ada icon dan teks yang familiar seperti hamburger menu, search, back yang digunakan konsisten untuk navigasi cepat dan mudah. Lalu desainnya yang sidebar yang sederhana, menu pencarian yang minimalis, dan lain sebagainya. Lalu ada kompleksitas di mana menu sederhana yang mudah dipahami pengguna baru. Lalu ada justifikasi yang menggunakan kombinasi sidebar serta icon familiar untuk mempercepat orientasi. Sedangkan di navigasinya sendiri itu
Yang pertama struktur. Struktur itu menggunakan struktur hierarki sederhana. Lalu ada location information di mana menu utama dan kategori yang memudahkan pencarian informasi secara tepat dan tepat. Lalu ada locating themselves, itu tuh breadcrumb dan tombol back konsisten yang membantu pengguna tahu posisi dan arah navigasinya. Lalu ada users mental model, di mana navigasi mengikuti pola pikir pengguna, hierarki atau flat atau content driven untuk meminimalkan kebingungan. Lalu ada rancangan menggunakan bar, pull down, cascading, pop up, dan icon sesuai kebutuhan. Lalu yang terakhir ada justifikasi sidebar dan kategori produk memudahkan akses fitur utama dari mana saja. Navigasi konsisten mempercepat alur kerja pengguna. Berikut dari Figma-nya. Yang pertama ini ada tampilan utama untuk masuk. Kita bisa masuk dari email, dari Sandi, bisa juga dengan Google. Masuk. Lalu berikut adalah tampilan utamanya. Ini untuk tampilan yang atasnya. Lalu ini ada kategori-kategorinya. Lalu di sini ada hamburger menunya. Di sini ada search bar-nya dan di sini ada untuk notifikasinya. Seperti ini. Lalu untuk kategorinya, ini ada kategorinya, ada dari bisa dimasukkan jadi favorit juga. Berikut ada deskripsi produknya, di mana kita bisa ngatur, bisa dinegosiasi atau enggak. Jika dianya tidak berwarna hijau, berarti dia tidak bisa dinegosiasi. Nah, jika bentuknya seperti ini, bisa dinegosiasi. Nah, ini untuk search bar menunya, kita bisa mencari produk-produk yang kita inginkan di sini. Nah, di sini jika ingin mengetik apa yang mau dicari gitu. Nah, ini untuk tampilan dari isi sidebar-nya. Ada profil, ada pengaturan, favorit, obrolan, dan jual. Untuk profilnya seperti ini. Lalu untuk favoritnya seperti ini. Maaf. Untuk obrolannya seperti ini. Untuk favoritnya seperti ini. Untuk plus jualnya seperti ini. Jadi jika kita ingin menjual, kita bisa memakai yang tanda plus ini. Nah, kita bisa menambahkan foto, bisa menambahkan harga, deskripsi produk, negotiable, sama kategori. Kategorinya itu ada skincare, aksesoris, fashion, dan lainnya. Oke. Ini berikut tampilan dari isi chat penjual dan pembeli. Jika ingin mengetik. Lalu ini jika kita ingin masuk dengan akun Google seperti itu. Lalu ini ada pilihan dari Google dan email. Dimasukkan email, dimasukkan kata sandi. Berikut mungkin itu saja dari saya untuk Figma-nya. Selanjutnya saya berikan kepada Azahra Sabli. Terima kasih. Oke, lalu kemudian di sini ada tiga tipe window yang kita gunakan. Yang pertama adalah primary window, jadi dia itu halaman utama. Lalu secondary window, dia itu detail product setelah memilih item dari kategori, dan model window ini adalah form tambah produk yang muncul saat klik tombol plus di jualanmu. Lalu kita juga punya input device, di mana user tasknya itu ada navigasi, cari barang, jual produk, dan lain-lain. Lalu juga ada modality dan platform, di mana kita fokus untuk touchscreen mobile. Lalu eksplorasi alternatifnya, kita udah pakai gesture swipe, itu udah didukung, sama kita mau pakai voice comment, cuma belum tersedia tapi potensial untuk dikembangkan. Lalu justifikasinya adalah touchscreen cepat, familiar, dan cocok untuk interaksi langsung tanpa perlu alat tambahan. Selanjutnya ini ada output device-nya. Yang pertama ada modality, jadi output utamanya melalui layar smartphone. Lalu feedback-nya juga, kita punya sistem yang memiliki respon yang cepat, dan justifikasinya adalah visualisasi cepat dan jelas mempercepat pemahaman dari pengguna. Untuk UI control-nya akan dilanjutkan oleh Salsa Bila Rizkyah Anwar. Pertama, isi task. Kontrolnya seperti tombol aksi, jual, tambah produk, search bar, dan list item untuk mempermudah tugas utama pengguna. Yang kedua ada familiarity, itu untuk mengikuti standar UI mobile, tombol besar, icon umum, search bar, dan tampilan minimalis. Lalu yang ketiga ada eksplorasi alternatif, itu untuk input teks dan navigasi berbasis icon, memberi fleksibilitas untuk gaya interaksi yang berbeda. Dan yang terakhir ada justifikasi, kontrolnya disusun untuk kemudahan akses, ini intuitif, dan mendukung efisiensi kerja pengguna baru maupun berpengalaman. Dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi untuk selanjutnya yaitu step 8, ada teks dan pesan dalam UI dan navigasi. Berikut adalah keterangannya yaitu readability, sistem status, UI complexibility, user task and justifikasi, serta di navigasi ada operator time, error
prevention and correction, assistance and alternative, dan justifikasi. Boleh selanjutnya? Pada tahap 9 yaitu tentang operation time, error, prevention and correction, assistance and alternative, dan justifikasi pada feedback, assistance and guidance. Jadi nanti hikmahnya itu pengguna harus paham. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.